Di akhir abad ke-17, Tumenggung Jayeng Rono merupakan pelaku sejarah atas peristiwa Trunajaya dan membebaskan Cakraningrat II, Raja Madura di hutan Lodaya. Tumenggung Jayeng Rono adalah sahabat karib Untung Suropati, Raja Pasuruan dalam masa perang di Pasuruan. Tumenggung Jayeng Rono juga sahabat Tawang Alun Raja Blambangan dalam perang di Blambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Buku Tanpring, alhamdulillah rabbil alamin. Saat ini kami berada di Desa Kramat Temenggung, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, teman-teman. Bersama Bapak yang sudah lama sekali berada di tempat ini, yang diperkirakan sudah sekitar 10 tahun Bapak nggih ada di sini Pak ya, ikut membantu merawat tempat ini ya. Sebetulnya ini tempat dari Temenggung siapa Pak? Tempat dari Tumenggung Jayeng Rono, nomor kali yang Sejonegoro. Di depan ya Pak ya, ada papan nama begitu, yang namanya itu sangat panjang sekali. Siapa itu? Raden Panji Haryo Setionegoro. Ya. Yang Bapak ketahui tadi di belakang layar bahwa Bapak mengatakan ini ada penambahan nama yang sebetulnya itu adalah yang Jayeng Rono, iya. Seperti itu. Apa ini Pak? Maksudnya apakah penambahan nama itu ada sesuatu yang memang betul nama lahir atau nama derajat atau pangkatnya memang seperti itu, atau penambahan nama itu memang hanya dalam bentuk kamuflase saja? Ya mungkin untuk ngepaskan, memantaskan dari teman-teman itu. Yang sebetulnya saya tahu cuman yang Jayeng Rono gitu aja. Tapi perasaan saya juga nggak pas kalau namanya dikasih panjang kayak gitu. Buktinya kecelakaan banyak dari segi-segi kelompok yang membuat nama. Oh, berarti memang ada suatu kelompok tertentu yang melakukan ritual, katakan ya, dalam konteks spiritual mereka, sehingga Temenggung Jayeng Rono diganti namanya sedemikian panjang seperti itu. Iya. Setelah itu nggak lama kan ada kecelakaan bagi orang-orang yang meramal nama-nama itu. Menurut yang Bapak ketahui sendiri ya, bukan berdasarkan katanya, sebetulnya yang di sini adalah Temenggung Jayeng Rono saja. Jayeng Rono itu yang umum, itu yang umum memang yang Jayeng Rono, Tumenggung Jayeng Rono itu yang umum. Yang Bapak ketahui dari Temenggung Jayeng Rono seperti apa Pak? Ya waktu itu kan hanya isaroh, selalu tak buntuti terus. Akhirnya ketemu dari segi mimpi, tapi perasaan saya kayak iya. Akhirnya tak tanyakan pada yang tua-tua kampung sini, memang iya. Dari segi hewannya yang berupa anjing, kata orang tua-tua kampung sini, iya memang iya ada. Ular ada, itu kereta ada, malah yang dulu pernah ada mobil, entah mobil apa itu, masuk di tengah-tengah makam itu. Jadi nggak sadar, akhirnya diangkat orang banyak gitu. Cerita mimpi tersebut Pak, tentang pernah bermimpi dengan keadaan masa lalu dari Temenggung Jayeng Rono, gimana itu ceritanya Pak? Ya setahu saya cuman jalan, tapi memang pakaiannya pakaian Jawa. Itu kayaknya itu ngajak teman-teman atau kerabat yang lain untuk diamankan di kampung, entah kampung apa itu, saya nggak kenal.
Itu keadaan jalan ya masih zaman kuno, jadi banyak rumput, jalannya pun masih tanah, ada rumah kosong. Itu pun saya buntuti, nggak diajak, tapi saya jejer jalan. Ngikutin dari belakang gitu ya Pak? Dari samping juga dari belakang terakhirnya. Itu. Terus seperti apa lagi Pak ceritanya Pak setelah itu Pak? Ya berduyun-duyun pada ngumpul di situ. Setelah itu saya tahu, ya udah balik, gitu aja. Tapi baliknya saya pamit. Ada yang bilang, oh ya terima kasih, kok nggak di sini aja dulu katanya. Ya terima kasih, kapan-kapan saya sowan lagi. Gitu. Apakah memang betul menurut cerita dari mimpi-mimpi yang datang kepada Bapak bahwa Mbah Jayenggrono adalah seorang temenggung? Katanya iya, memang dia senopati. Waktu itu ngamankan kerabat atau teman orang kampung, entah kampung apa saya nggak begitu kenal, tapi saya lihat banyak orang, dia ngamankan orang banyak. Itu pun yang lainnya ada juga kayak pasukan apa itu pakai kerbau yang dari kampung Kanigoro. Itu pakaiannya hitam-hitam, malah saya diajak. Itu lampunya pakai bambu, kasih minyak apa itu, Oncor gitu ya? Nah, malah saya diajak ke alun-alun. Saya bilang pakaian saya kayak gini nggak sama, nggak apa-apa, nanti nggak bisa masuk, nggak apa-apa, di pintu gerbang. Oh iya, saya bilang iya. Itu tapi kerbau banyak sekali, banyak. Jadi masuk alun-alun gitu, semuanya. Di alun-alun Mojokerto Pak? Mojokerto. Oh iya. Jadi ini cerita dari Bapak ini adalah cerita ketika Bapak pernah bermimpi, yang mimpi itu ya dirasa mimpi tapi bukan mimpi, begitu Pak ya? Ya kayaknya Ya sadar gak sadar begitu ya Pak ya? Memang waktu itu sampai berapa hari itu sulit tidur, malam siang sama. Ya karena lapar, karena ya keadaan. Memang kerjanya cuman istilahnya gimana ya? Jadi teman-teman, syukuran lah. teman-teman Bungutan Pring, jadi Bapak ini menceritakan ketika dia bermimpi, dan di dalam mimpi itu adalah mimpi dari zaman kerajaan Majapahit waktu itu Bapak ya. Nggih, selain itu tadi Pak, apa itu Pak yang Bapak ketahui atau cerita dari mimpi itu tadi? Selain itu Pak. Selain itu cuman perpanjangannya saya resapi, memang perasaan saya iya. Soalnya saya pernah istilahnya menyebut namanya, minta supaya ada belas kasihan untuk saya bisa mencari makan di kampung sini. Waktu itu kan waduh banyak, sulit sekali cari makan. Setelah itu setelah itu memang diridhoi, direstui sampai sekarang. Temenggung Jayenggrono dan siapa itu yang satunya Pak? Yang Seconegoro. Ya. Yang Seconegoro itu yang Bapak ketahui Itu siapa sosok beliau? yang aslinya saya nggak tahu, jadi saya menanyakan nama itu dari sampingnya. Ini atas nama siapa? Yang Jayenggrono, yang ini yang Seconegoro. Oh ya, makasih, udah gitu aja. Ada nggak Pak nama-nama tokoh Majapahit selain dari dua orang itu tadi yang Bapak ketahui? Belum jelas itu. Kalau yang di Kanigoro itu cuman sebutannya alap-alap Samber Nyowo. Cuman saya belum begitu jelas karena apa ya, terlalu keras dan gimana ya, tegas, keras, galak. Jadi waktu itu saya membayangkan jangan-jangan nanti saya ketipu, pikiran saya gitu. Jadi nggak mendalami sana, cuman sekedar saya pengen tahu gitu aja. Tapi memang iya banyak di sana itu apa ya,
banyak orang ritual, tapi yang dicari itu kunci-kunci gaib yang aneh atau kekebalan-kekebalan itu banyak di makam Kanigoro. Jadi lain dengan yang sini lain. Sini alim, deriman, ya belas kasihannya ada, pengertiannya baik orangnya, halus. Kalau yang sana keras, makanya saya nggak begitu dekat. Bapak, di sini kan sekarang sudah dibugar ya sedemikian bagus sehingga orang-orang ya lebih nyaman lah kalau ke tempat sini. Dulu semenjak waktu ini masih belum dibugar seperti ini, ada nggak penemuan-penemuan batu bata merah yang masih terstruktur, arca, pecahan gerabah ataupun apa gitu, ada nggak Pak kira-kira? Dulu ada. Apa ya? Bata merah yang besar di tengah-tengah situ. Dulu pernah dikumpulkan kok, entah dipindah kemana. Karena saya nggak tetap di sini kan, jadi ya sana sini lah cari makan. Yang Bapak ketahui dari dimensi lain ya, artinya waktu masuk ke dunia mimpi tersebut yang diperlihatkan zaman masa lalu di era Majapahit, tempat ini apa menurut Bapak dulu? Apakah hanya berupa pinggiran dari sebuah kali atau gimana? Atau memang ada bangunan gitu? Dulu tanah kosong. Saya lihat tanah kosong, jadi liar gitu, nggak ada rumah, nggak ada, cuman bambu yang ada, bambu, randu, pohon kapas, bambu sama pohon kapas sama rumput. Kan Bapak ini tadi ada masuk ke mimpi diperlihatkan zaman era Majapahit dan sempat masuk ke daerah alun-alun, begitu Pak. Apakah tempat alun-alun itu yang di era Majapahit itu seperti yang saat ini tempatnya memang di situ di alun-alun Mojokerto? Ya mungkin di situ. Saya lihat dari pagar, dari pintu, memang yang dikerubungi orang-orang itu di tengahnya ada suatu pohon ringin kembar. Itu saya lihat gitu, setelah tahu itu ada ringin yang dikerubungi banyak orang itu tadi, yang kerbau keliling jalan dituntun sama orang itu ngitari ringin itu. Setelah saya lihat apa yang ada di tengah-tengah lapangan situ, pohon ringin 2, ya udah saya permisi minta pamit, saya balik. Setelah itu bangun. Kira-kira tempat tersebut Ya. yang Bapak duga itu adalah sebuah alun-alun, apakah memang tempatnya sama persis di alun-alun Mojokerto yang saat ini? Kira-kira menurut Bapak? Ya, cuman kira-kira, ya mungkin juga bisa. Itu kan hanya itu aja, istilahnya isaroh, firasat, mimpi aja. Tapi letaknya aslinya yang di mana kan saya nggak jelas, nggak tahu persis gitu. Ada nggak Pak pemikiran di waktu dalam mimpi tersebut bahwa Temenggung Jayeng Rono di waktu itu eranya masa kepemerintahan raja siapa? Wah, itu saya nggak tahu. Cuman sebatas ini aja saya tahu. Jadi di situ hanya bertemu dengan Mbah Jayeng Rono berserta kawan-kawan, tetapi tidak ada sosok raja waktu itu. Kalau waktu itu pakai pakaiannya memang pakaian adipati, jadi pakaian kejawen lah. Jadi waktu itu mungkin masih mengerjakan tugas apa yang diperintahkan oleh atasannya, ya mungkin gitu. Tapi tidak pernah bertemu raja Pak? Saya belum, cuman sebatas ini aja, karena saya waktu itu juga kepingin cari pertolongan di sekitar sini, kampung sini. Saya karena bingung mau cari sarana siapa, jadi larinya ke sini. Jadi Bapak ini bukan asli orang Sidoarjo teman-teman. Beliau adalah orang Solo. Iya. Tepatnya di daerah Solo mana itu Pak? Sukoharjo,
Kecamatan Muter. Jadi teman-teman Bungkutan Pring, Bapak Rohmadi ini adalah asli orang Solo di Desa Sukoharjo, Pak ya. Ya, Kecamatan Muter. Kecamatan Muter. Beliau jauh-jauh datang dulu ya di waktu itu ke daerah Sidoarjo ini, dan alhamdulillah saat ini sudah berkeluarga di sini, Pak ya. Ya. Anak berapa, Pak? Dua. Alhamdulillah. Mohon doa restunya kan teman-teman, semoga diberi kekuatan Bapak Rahmadi ini karena ikut nimbrung membantu nguri-nguri, membantu memelihara, merawat tempat di Temenggung Jayeng Rono ini. Oke teman-teman Bungkutan Pring, mungkin cukup di sini dulu penelusuran kita di tempat atau petilasan dari Temenggung Jayeng Rono. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah, dan salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.